Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tianzu keempat, Suehi. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar jeritan tiba-tiba Tianzun yang ke-9. Penglihatan perifernya menangkap pemandangan tanah di bawah yang telah diwarnai merah dengan darah segar. Dari kelihatannya, Hall of Souls ini memang memiliki ahli tersembunyi yang lebih kuat yang tidak menyerang. Terlepas dari apakah ada penolong, aku akan membunuh orang ini dulu. Mata Xiao Yan berkedip. Cahaya ganas muncul sesaat kemudian saat dia tiba-tiba mendorong tangannya ke depan. Kecepatan penyebaran lingkaran cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak. Tianzun ke-9 ketakutan ketika dia merasakan energi menakutkan di belakangnya. Dou Qi meletus dari tubuhnya sebelum dia mengayun kembali, tapi tidak peduli bagaimana dia membalas, kecepatan penyebaran cahaya hitam tidak melambat bahkan sedikit. Kakak keempat. Sia-sia tidak peduli bagaimana Tianzun ke-9 berjuang. Wajahnya juga menjadi hampa warna saat teriakan tajam sekali lagi terdengar. Bang! Tanah bergetar hebat setelah jeritan kedua dari Tianzun ke-9 terdengar. Itu mungkin untuk melihat tanah dengan cepat runtuh. Dalam sekejap mata, jurang dalam yang panjangnya beberapa ribu kaki muncul di depan banyak tatapan tercengang. Mengikuti kemunculan jurang yang dalam ini, aroma berdarah yang memuakkan melonjak ke segala arah dan beberapa pekikan tajam yang tak tertandingi dipancarkan samar-samar. Munculnya jurang yang dalam mengejutkan Xiao Yan di langit. Tak disangka makhluk seperti itu bersembunyi di bawah tanah. Tampaknya orang-orang dari Hall of Souls telah datang dengan persiapan. Meskipun Xiao Yan terkejut di dalam hatinya, reaksinya tidak lambat. Dia mendorong tangan kanannya ke depan dan lingkaran cahaya hitam bergabung dengan lengan kiri Tianzun ke-9 seperti kilat. Ah! Jeritan sengsara segera keluar dari mulut Tianzun ke-9 setelah lengan kirinya diseret ke dalam cahaya hitam. Kekuatan robek yang tidak dapat diblokir melonjak keluar dari lingkaran cahaya. Dalam sekejap, itu merobek lengan Tianzun ke-9 sampai menjadi kabur. Jika dia tidak melepaskan semua Dou Qi-nya untuk memblokir kekuatan robek, lengannya akan berubah menjadi debu pada saat itu. Meskipun itu tidak langsung menghilang, kekuatan robekan itu masih dengan cepat memasuki lengannya dan menyebabkan otot, pembuluh darah, dan bahkan tulangnya dengan cepat meledak dan berubah bentuk. HMPH! Xiao Yan dengan dingin berteriak setelah berhasil meraih Tianzun ke-9 dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kekuatan isap dalam lingkaran cahaya tiba-tiba melonjak dan menarik sisa tubuh Tianzun ke-9 ke arahnya. Retak! Hati Tianzun ke-9 benar-benar terkejut setelah merasakan niat Xiao Yan. Dia mengatupkan giginya, melingkarkan tangannya menjadi pisau, dan memotong lengannya sendiri. Mencoba kabur? Xiao Yan terkejut ketika dia menyadari bahwa Tianzun ke-9 itu kejam. Dia langsung tertawa di dalam hatinya. Lingkaran cahaya hitam sekali lagi dipercepat dan tumbuh beberapa kali sebelum sekali lagi mendekati Tianzun ke-9. Ini menyebabkan kecepatan Tianzun ke-9 menjadi sangat terbatas. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya telapak penciptaan surga besar ini. Ketika Xiao Yan hanya bintang 4 Douzun, Tianzun ke-9 mampu mengandalkan kekuatannya, yang jauh melampaui Xiao Yan, untuk memblokir telapak penciptaan surga agung. Namun, level mereka sama sekarang. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawannya. Soos! Beberapa keputusasaan muncul di mata Tianzun ke-9 sebelum reaksi akhirnya terjadi di jurang yang sangat besar di bawah. Suara deras angin muncul saat pancaran darah setinggi 1000 kaki meletus. Itu diaglomerasi menjadi naga darah yang mengeluarkan raungan saat dengan kejam menyerbu ke arah Xiao Yan dengan momentum yang mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia merasakan riak yang tiba-tiba ditransmisikan dari bawah, tetapi dia tidak berbalik untuk menerima serangan itu.
Sebaliknya, matanya gelap dan dingin saat mereka menatap wajah Tainzun ke-9, yang mengungkapkan kegembiraan saat serangan ini muncul. Dia dengan dingin tersenyum dan mendorong tangannya ke depan lagi, dan lingkaran cahaya hitam keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, ia melahap tubuh Tianzun ke-9. Ah! Teriakan ketakutan Tianzun ke-9 dipancarkan dari dalam cahaya hitam setelah dimangsa olehnya. Dia tidak berharap Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan serangan naga darah yang kuat. Bang! Naga darah yang bersiul dengan kejam bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan saat cahaya melingkar hitam melahap tubuh Tianzun ke-9. Saat bertabrakan dengan kejam dengan Xiao Yan, cahaya berwarna darah yang kaya meledak di langit. Menyaksikan cahaya darah yang menyebar, yang mekar di langit seperti matahari berwarna darah, ekspresi kelompok Cailin di dinding berubah. Mereka tidak menyangka Xiao Yan menanggung pukulan ini. Energi menakutkan yang terkandung di dalam naga darah tadi sudah cukup untuk membunuh bintang 6 Douzun di tempat. Tembok telah menjadi sunyi senyap. Masih ada kegembiraan dari sebelumnya, tapi kegembiraan itu meresap dengan keterkejutan pada saat ini. Mereka yang dari aula jiwa selalu suka bersembunyi di kegelapan seperti tikus. Keheningan ini berlanjut selama lebih dari selusin detik saat hati semua orang tenggelam. Pada saat ini, suara samar bergema di langit. Suara, sus, muncul saat hampir setiap pasang mata berkumpul di langit. Sosok kurus melangkah di udara saat dia perlahan berjalan keluar dari cahaya darah yang menyebar. Sorakan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus dari benteng saat sosok kurus itu muncul di depan mata mereka. Cailin dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar sorakan di samping telinga mereka. Mereka ketakutan dengan situasi yang tidak terduga sebelumnya. Hah! Seruan samar terdengar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan tampak tidak terluka setelah menerima serangan itu. Tak terhitung banyaknya orang mendengar suara percikan dari jurang. Sepertinya darah mengalir di dalamnya. Suara cairan yang mengalir menjadi lebih keras di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, warna darah tiba-tiba muncul dari jurang yang dalam. Itu adalah laut merah tua yang ganas. Laut darah kental terus naik dari jurang yang dalam. Akhirnya terhenti perlahan ketika itu sejajar dengan tepi jurang yang dalam. Laut darah mengalir dan sosok yang seluruhnya berwarna merah darah perlahan muncul. Sosok itu mengangkat kedua mata merahnya saat dia menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Suara serak bergema di langit. Kamu memang layak menjadi orang yang dianggap penting oleh kepala aula. Anda memang memiliki kemampuan untuk bangga. Xiao Yan mempelajari sosok manusia di bawah ini. Pada saat ini, orang ini mengenakan jubah panjang berwarna darah. Rambut panjangnya berwarna merah tua, dan mata merahnya menyebabkan jantung seseorang merasakan aroma darah menyebar ketika mereka melihat ke arah seseorang. Sosok darah yang tiba-tiba ini juga menyebabkan banyak ahli dari sekte singa yang mendalam tercengang. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa ahli misterius seperti itu hadir di camp mereka. Kekuatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Hati beberapa ahli dari aliansi yang tenggelam saat melihat sosok darah ini. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan tepat sosok darah itu, jelas bahwa kekuatan orang ini adalah yang terkuat di dalam camp sekte singa yang mendalam. Sui Hizunze, 3 tetua Hu, yang bertarung dengan ketiga ahli dari aula jiwa, telah berhenti karena adegan ini. Mata mereka serius mengamati sosok berwarna darah itu saat mereka menyatakan dengan suara yang dalam. Sui Hizunze. Xiao Yan mengangkat alisnya. Kepala Pavilion Junior, hati-hati. Orang ini adalah ahli yang sangat terkenal di Central Plains. Grand skill transformasi darahnya sangat misterius. Banyak ahli tingkat atas telah mati di tangannya saat itu. Namun, dia tiba-tiba menghilang, dan sepertinya dia telah bergabung dengan Hall of Souls. Kakak tertua Hu berbicara dengan ekspresi muram.
Haha, itu adalah nama dari waktu yang lalu. Kalian semua sekarang bisa memanggilku sebagai Tianzun keempat atau mungkin Suehi Tianzun, sosok manusia yang berdiri di lautan darah, mengangkat kepalanya dan tertawa dengan cara yang serak ketika dia mendengar kata-kata kakak tertua Hu. Tianzun keempat, ya. Xiao Yan menyipitkan matanya. Hall of Souls benar-benar memiliki banyak ahli tersembunyi. Orang ini harus menjadi puncak Douzun dari bintang ke-9. Dia hanya selangkah lagi dari kelas Ban Sheng. Tidak disangka Hall of Souls akan mengirimkan ahli seperti itu. Jika dia tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, nasib aliansi Yan pasti mengkhawatirkan. Kamu benar-benar bertindak santai. Namun, Anda terlalu malas untuk menyelamatkan nyawa rekan Anda. Xiao Yan sedikit tertawa. Dia secara acak melambaikan tangannya, dan mayat yang telah robek sampai bentuknya diubah terbang keluar. Akhirnya, ia mendarat di depan Tianzun keempat. Dari kelihatannya, itu adalah Tianzun ke-9 yang telah disambar oleh palem penciptaan langit agung sebelumnya. Namun, dia benar-benar kehilangan nyawanya. Tidak ada gunanya menyelamatkan sampah yang telah gagal berkali-kali. Tianzun keempat memandangi mayat itu. Dia melebarkan mulutnya dan panah darah ditembakkan darinya. Panah darah ini menyebabkan Tianzun ke-9 berubah menjadi genangan darah yang meledak. Suaranya hampa dari emosi apapun saat dia berbicara. Emosi memang tidak perlu bagimu, orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan dengan mengejek mengangkat mulutnya dan berbicara setelah menyaksikan adegan ini. Haha, emosi harus ditinggalkan. Tianzun keempat tertawa saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Awalnya, aku tidak ingin ikut campur, tapi orang itu terlalu tidak berguna dan bahkan berakhir dengan kematian di tanganmu. Karena ini masalahnya, biarkan aku yang dulu bertindak atas namanya. Aku yang dulu akan mengembalikan semua orang dengan darah klan Xiao. Lautan darah di jurang yang dalam tiba-tiba melesat keluar dan membentuk banyak pilar darah besar setelah kata-kata Tianzun keempat terdengar. Kabut darah menyebar, dan aura pada tulang yang dingin perlahan menyapu ke segala arah dari tubuh Tianzun keempat. Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.